semua. Ini di pondok punya beberapa kuda, dan itu yang sering ada pelatihnya, ada pemeliharanya. Mari kita saksikan bagaimana lincahnya kuda-kuda ini. Ini sekedar hiburan bagi Anda semua, bagaimana situasi pondok yang pondok salah satu pondok tertua di Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel Laskar Mataram Raya yang saya sayangi, pada kesempatan hari ini Mbah Ukit di sebuah pondok di Jawa Timur, tepatnya di Jember. Bagi rekan-rekan semua yang pernah kesini mungkin tidak asing lagi lokasi ini bagi Anda semua. Pada kesempatan pagi hari ini Mbah Ukit akan sedikit mengulik, tetap memberi edukasi kepada warga semua. Sebenarnya Mbah Ukit agak sedikit pantangan mengungkap keburukan-keburukan para Habib Tobolowi dan kelakuan-kelakuannya yang kadang-kadang tidak masuk di nalar kita. Bagaimana mungkin seorang yang menisbatkan diri sebagai keturunannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi kelakuannya tidak mencerminkan hal itu. Bagaimana seorang yang ngaku keturunannya Rasulullah mencuri sepeda? Bagaimana keturunan yang mengaku diri sebagai keturunan Rasulullah, tapi dia meniduri jamaah, istri jamaahnya? Bagaimana mungkin seseorang yang menisbatkan diri sebagai keturunan Rasulullah membelokkan sejarah-sejarah, memalsukan makam-makam, dan banyak lagi penipuan, banyak lagi pendawiran, banyak pemerkosaan, dan banyak cerita-cerita, bahkan ada terlibat mabuk-mabuk, narkoba. Kiranya akal sehat kita, akal waras kita tidak akan bisa menerima kalau orang itu menisbatkan dirinya sebagai dzurriyyah atau keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sayang disayang, tetap saja namanya pecinta, kadang-kadang cinta itu buta, ya, cinta itu buta. Sehingga kalau orang Jawa bilang wong elek kadung tresno kencono katon wingko. Orang kalau sudah terlanjur cinta, meskipun yang dicinta itu seperti pantat apa itu, periuk yang hitam yang buat nasi, buat menanak nasi di kampung-kampung yang ada banyak hangusnya, itu tetap saja bagi pencintanya itu kelihatan seperti emas yang sungguh memikat hati. Para pemirsa semua, akan kami tampilkan beberapa kelakuan para
habaib ya, yang menisbatkan dirinya kepada cucu Rasulullah, tapi kelakuannya seperti apa itulah sampai nggak tega menyebutnya. Seperti halnya yang disampaikan oleh rekan kami Tubagus Mogi mengenai hal ini. Mari kita simak bersama bagaimana penuturan Tubagus Mogi tentang hal ini, dan akan mau kita sampaikan beberapa video atas kelakuan tidak baiknya para oknum, kalau dibilang oknum habaib ini. Sebenarnya sih kalau kelakuan itu sering saya sampaikan, itu baik dan buruk itu bisa menimpa siapa saja kemungkinannya, karena setiap orang itu mempunyai dua kemungkinan, bisa berbuat baik dan bisa berbuat buruk. Tapi yang jadi masalah, dia menisbatkan dirinya sebagai keturunan Rasulullah SAW. Yang ini akan mencederai akal sehat kita, yang ini akan mencederai rasa kecintaan kita kepada Rasulullah. Rasanya kita tidak rela kalau orang yang menisbatkan diri menghancurkan nama baik daripada Rasulullah SAW. Maka dari itu mari kita simak bagaimana penuturan kita dari sahabat kami Tubagus Mogi. Selamat menyimak, semoga menjadi pencerahan. Wahai Mugibin, apakah yang seperti ini yang kalian puja-puja, yang seperti ini yang kalian cintai? Selamat menyimak, ini bukan fitnah tapi data dan fakta. Salam sehat dalam akal waras dari Bahukit Panglima Laskar Mataram Nusantara. Salam Rahayu. Operandi yang dilakukan tersangka yaitu dia melakukan kejahatan terhadap kesebaran atau percabulan ini terhadap seseorang yang memang pada saat nyentuhnya mundur. Aku Habib pemabok ngene iki piye kowe? Nah, gue oleh, Pak. Ya ora oleh. Lah kowe nggo Gusti Allah kowe mabok. Aku ki ora tau nglarang mbek aku lho. Ya, Kudu apa aku lho. kowe usah dinding aku. Iki lingkungane sapa? Lah kok Pak mana, Pak? Iki ganggu warga, iki wong istirahat, wong arep istirahat iki lho. Cepet. Mulih, cepet mulih. Aku mau iki. Tenan. Ora pisan pindah, aku krungu laporan lho aku lho. Aku keamanan kene. Piye? Iya. Tapi kok cekono ora? Joko kono piye sih? Lah kok Pak ngomong karo Allah Taala, kok ngomong Rasulullah surgamu kok leng. Nek baik. Kowe ora baik. Ngomong aku ora tau nyatar mbek aku lho. Kowe Pak nyatar mbek aku, Mbak. Iya. Terus ngopo? Aku mbak penjara, Mbak. Terus ngopo? Kelas piro? Oh, kelas piro? 2 tahun. Gem urusan agama, Mbak. Kowe sing ndak bebek, aku sing ndak bebek. Gem lapor ke Habib Lutfi, Mbak. Tundangnya mana? Apesnya, pelaku malah berhasil ditangkap para warga. Nonton detik-detik penangkapan pelaku di akhir video. Diduga pelaku adalah Kabib Zaki. Nah, ini dia penangkapan. Iya. Kita sebenarnya ada suatu fenomena di mana ada kasus di masa kekinian. Ada seorang oknum Habib cabul yang namanya Habib Toha bin Yahya yang ada di Cirebon. Di Pabuaran Wetan ya, di mana ya, kasusnya tuh menzinahi atau meniduri istri
dari orang lain yang masih jamaahnya, Santri paling sedianya betul, dan bahkan katanya sudah 7 kali ditiduri. Nah, tapi yang menarik adalah nama Toha bin Yahya ini sendiri, karena di sisi lain kita juga dari keluarga Banten, Jogja, ini juga ada leluhur-leluhur kita ini dibelokkan sejarah oleh satu oknum lagi dari keluarga bin Yahya juga, yang pembelokannya tuh pas sebagai anak-anak dari Habib Toha bin Yahya pula. Contoh, Kanjeng Ratu Temenggung Sumo Diningrat yang aslinya itu adalah anak daripada Raden Jaya Ningrat yang dimakamkan di Jejeran Bantul, ini diklaim sebagai tokoh lain yang bermakam di Semarang dengan nama Hasan bin Toha bin Yahya. Jadi seakan-akan sebagai anaknya Toha bin Yahya, padahal Sumo Diningrat adalah anak daripada Raden Jaya Ningrat. Nah, makamnya yang asli yang ada di Jejeran Batu Jogja itu diklaim sebagai Ahmad bin Toha bin Yahya. Seakan-akan berbeda ini kan, padahal yang asli ya di Jogja ini. Kemudian tokoh lain, Pangeran Diponegoro yang sebenarnya adalah jelas sebagai pahlawan nasional, anak daripada Sultan Hamengkubuwono III, ini juga dibelokkan menjadi Habib Hamid bin Toha bin Yahya, sama-sama sebagai anak daripada Toha bin Yahya. Dan juga yang ada di tokoh di Tangerang, di Tiga Raksa Tangerang, yang merupakan Syekh Gajah Barong, itu pun dibelokkan sebagai Habib Husain bin Toha bin Yahya. Jadi seakan-akan sebagai anak-anak, pembelokannya sebagai anak-anak dari Toha bin Yahya ini. Jadi ada Hasan, Ahmad, Husain, Hamid sebagai anak-anak dari Toha bin Yahya. Seakan-akan Allah sedang menunjukkan kekuasaannya. Ini benar-benar ada hal-hal yang zolim, yang salah dari keluarga bin Yahya yang teridentifikasi dari nama Toha bin Yahya ini. Jadi pembelokan sejarah pun juga dibelokkan dari nama-nama tokoh, dibelokkan sebagai anak Toha bin Yahya. Pas di masa sekarang ada oknum Habib yang melakukan kezaliman dengan meniduri istri orang yang bukan jamaahnya sendiri, pas namanya pun juga dengan nama Toha bin Yahya. Ini merupakan petunjuk dari Allah, merupakan pertanda alam bahwasanya hal yang terjadi ini perlu kita waspadai dan harus kezalimannya kita hentikan, dan kita harapkan keluarga bin Yahya dan oknum-oknum tersebut, baik yang bernama Toha bin Yahya maupun yang membelokkan sejarahnya, yang juga dikenal oleh masyarakat sebagai ulama yang alim, yang saya berani sebut namanya Habib Lutfi bin Yahya. Semoga sama-sama tobat, sama-sama insyaf, jangan lagi berbuat kezaliman di muka bumi ini, terutama kepada bangsa Indonesia. Lebih kurang demikian, dan kami harapkan juga para bangsa